Oke, Aku ketemu rada lagi dengan Pak RT di Musisi Biasa Podcast. Kali ini bareng Mbak Santi Sanet. Selamat sore Mbak Sanet. Selamat dulu. sore Pak RT. Iya, Selamat ini salah sore, satu guys. warga teladan karena sudah mengenal Pak RT sejak beberapa tahun lalu. Tahun Mana? berapa tahun? Ada yang bisa saya bantu Pak RT? Iya, ada sekali. Oh, minta iuran? Ada sekali. Jadi gini. Ya, ini Santi Sanet seorang seniman multidisiplin, Multidimensi. multidimensi juga. Karena dimensinya banyak. Dia dikenal sebagai seorang pelukis, perupa dan juga seorang musisi, singer-songwriter. Terutama di Yogyakarta. Iya, bener ya? Oke. Iya. Sekarang gini. Yang pertama ini saya sudah menyiapkan pertanyaan nih biar sangar. Yang pertama nih, Biar sangar. cara atau metode seorang Santi Sanet dalam membuat sebuah karya. Kan ya terutama lagu lah, kita ngomongin tentang musik. Cara atau metode seorang Santi Sanet dalam membuat sebuah karya musik. Jadi lebih ke proses kreatifnya sampai eksekusi. Ya, jadi karya itu seperti apa? Sudah mendengarkan banyak karyamu ya sejak lama. Dan itu menurutku sangat personal kalau menurutku. Betul. Jadi sangat personal. Karena itu saya gimana? Tetap ya kuncinya di situ. Saya berangkat di subjektivitas personal saya. Jadi dengan musik itu bagi saya sebagai media artikulasi di mana subjek saya ya, atas personalitas saya, subjektivitas saya bisa terartikulasi melalui media musik salah satunya ya. Salah satunya. Ya. Jadi pertanyaannya kan bagaimana cara ya lebih ke proses kreatifnya ya. Proses kreatifnya. Bagaimana untuk menciptakan itu. Apakah ada ritual tertentu? Sebenarnya kalau lihat dari lagu-lagu saya yang sudah dipublish terutama itu memang beda-beda ya. Metodenya bisa dibilang penggarapannya beda-beda, pendekatannya. Mungkin ada, tapi tetap ya kuncinya pada subjektivitas itu tadi ya. Saya sebagai subjek yang melalui media itu mengartikulasikan apa yang ada di dalam diri saya. Pikiran-pikiran saya, gagasan saya, beserta atribusinya ya. Maksudnya ya udah ada unsur emosi, perasaan apa segala macam. Pokoknya apa yang ada di dalam diri saya bisa termediasikan lewat media. Nah, kalau dari tadi pertanyaannya proses kreatifnya itu bisa di breakdown dari masing-masing karya. Oh, masing-masing karya berbeda. Iya, bisa beda. Oh, kalau secara metodenya itu memang banyak berarti ya? Banyak. Ada lagu yang memang saya pakai, ada kalau di psikoanalisa itu namanya metode asosiasi bebas. Asosiasi bebas. Iya, jadi saya cenderung mengikuti apa yang terlintas di pikiran saya tanpa saya mikir gitu sebenarnya. Jadi kayak apa ya, kita menggali bawah sadar gitu ya. Bisa terpanting. Ada lagu yang saya diceracau itu sebenarnya kayak gitu itu. Ceracau yang kopi di gelas tinggal ampas, kau libas dengan buas, itu sebenarnya pemantiknya sih itu dari langsung objek. Saya lihat gelas-gelas kosong gitu. Tadinya kan kita aku sama teman-teman gitu di kosan waktu itu di kamar pada ngobrol gitu kan. Terus udah pada bubar, tinggal aku sendiri bersama gelas-gelas kosong itu. Langsung melintas. Iya udah respon aja. Nah pada saat itu pas momentum dan frekuensinya pas ya jadi. Nah apakah itu momentum tuh ngomongin momentum sama frekuensi gatuk gitu toh? Itu apakah memang semuanya memang berdasarkan momentum dalam bikin karya? Iya. Oh iya. Berarti kalau umpamanya contohnya karya lain lagi, itu metodenya gimana? Ada yang beda? Iya, beda-beda. Itu umpamanya apa? Dusta itu keluar dari apa itu? Itu kan salah satu. Itu momentum juga, cuman kan objek ininya beda. Itu saya melihat ya fenomena lah ini di luar
Nah, kayak inspirasi itu kan sebenarnya bisa dari dalam ataupun eksternal ya. Dari pengalaman pribadi, bisa juga saya melihat di fenomena di eksternal saya gitu. Kayak lagu Dusta itu sebenarnya itu kejengahan saya melihat fenomena apa ya, Kehidupan enggak? perilaku manusia sih yang aku pikir Oh. itu kok begitu mudahnya terperangkap oleh pemikiran manusia lain yang apa ya, jadi membentuk mentalitas kawanan itu. Nah, kayak gitu-gitulah. Oh, iya iya iya. Itu Saya jengah Indonesia banget waktu itu. itu. Ya seperti itulah. Heeh. Jadi Keguyupan dan kayak gitulah semacamnya kayak gitu. Ya, itu lalu keluarlah keluar lagu lagu itu Dusta. Dusta. Nah, itu tadi kan kita ngomongin bahwa subjektivitas Personal. personal. Itu Berarti fundament buat saya. itu kalau menurutmu itu faktor utama atau bagaimana Oh iya, fundament aku dalam bilang. dari seorang Ya, seniman? itu fundament. Ya. Dalam kita berkarya itu, ya aku bilang subjek itu mesti nongol, mesti hadir. Lewat media itu, kan itu media perantara aja. Berarti memang yang utama adalah bagaimana mengolah si subjektivitas itu ya. Berarti memang itu berlaku di semua seni kalau menurutmu? Iya. Nah, kalau kita seni itu ngobrolin, gini, sorry. gimana? Kok dari sejarahnya kan ada seni estetika ya. Beda menurutku itu, term itu beda. Jadi dulu ya sebenarnya term estetika itu kan sudah ada di zaman Yunani. Maksudnya kata-kata estetika, itu di konteks filsafat itu lebih terkait dengan pencerapan sensorik gitu, studi pencerapan indrawi kayak gitu. Nah sudah, terus nah kalau seni itu memang sudah dilakukan waktu itu belum dilekatkan dengan estetika ya. Baru setelah abad 18, setelah ada si filsuf namanya Alexander Baumgarten. Nah, itu dia yang menarik lagi itu kata estetika dilekatkan pada seni. Jadi seni estetika. Beda lagi pengertiannya. Oh, berarti sebenarnya estetika itu istilah yang melekat baru di sebuah karya seni atau kesenian gitu ya. Zaman dulu seni itu kan masih apa ya? Dia orientasinya ke melayani penguasa, melayani bangsawan ya. Otoritas gereja kayak gitu kan zaman pertengahan itu. Nah, terus muncul setelahnya, tapi nggak tahu juga, nggak pasti, pokoknya setelah itulah ya. Baru dilekatkan estetika itu. Nah, jadi beda lagi. Ekspresi si seniman itu mulai muncul di situ ya, tapi masih sebatas teknis gitu. Masih di situ. Nah, makanya buat aku seni estetika itu ya kehadiran subjek itu. Dia punya narasi ya atas ininya. Untuk sebelum eksekusi ke media perantara itu bisa jadi karya. Jadi karya ini kan sebenarnya proyeksi dari apa yang ada di dalam si subjek itu. Nah, kata kuncinya di subjek, maksudnya titik tolaknya ya subjek. Subjek si kreator, si senimannya itu. Berarti kalau seniman dengan tukang beda ya. Nah, itu hubungannya itu. Kan kalau tukang kita nggak bisa jadi, nggak punya, kan kita nggak bisa, apa namanya? Tapi gini ya. Subjek, bisa juga sih ya. Iya. Gimana? Mungkin yang pembedanya bisa diorientasi ininya. Waktu estetika dilekatkan pada seni itu ya, walaupun secara apa ya subjek seniman itu sudah keluar, ekspresinya itu keluar. Cuman kan belum benar-benar nongol hadir subjektivitas seorang seniman itu belum muncul. Tapi kan terus berkembang. Akhirnya kan muncul term-term seni apa, aliran-aliran kayak kalau di seni rupa ada dadaisme, ada kubisme dan lain sebagainya. Berarti memang berkembang. Ya berkembang. Sampai ke abstrak kontemporer gitu ya. Tetapnya ya seni itu bisa menjadi bentuk karya itu ya. Karya seni itu ya subjek lewat narasi itu yang dibungkus estetika gitu.
Jadi narasi dari subjek itu sendiri, dari seniman itu, lalu dibungkus oleh estetika, dengan Ya, estetika. iya, dengan estetika. Dengan Kan tetap estetika. terkait dengan pencerapan indrawi, sensorik juga, ya kan? Dan Ya itu, seperti itu musik. Nah, kalau musik kan tetap prinsipnya kan tetap getaran, vibrasi, energi, frekuensi di situ yang, ya kan? iya. Nah, itu kan tetap ada pencerapan sensorik indrawi di situ. Berarti tetap Cuman harus kan itu enggak, menyalurkan getaran, frekuensi, dan energi dari si seniman. Itu ya, karya ya. Menurutmu gitu? ya itu sudah otomatis sebenarnya. Sudah otomatis. Cuman kan sejauh mana si subjek ini bisa dihadirkan lewat media perantaranya itu kan gitu. Itu menarik sekali. Nah, itu kan masalah songwriting ini. Kan kita masih di songwriting tentang musik ya. Nah, kalau secara lirikal, secara kata, kalau di musik, yang musik kata, dengan lirik, kan itu ada bahasa, bahasa itu otomatis ada beberapa kayak aturannya, untuk aturannya Aturan dari mana? aturan itu subjek, predikat, orang pertama, orang kedua itu. Saya nggak pakai gitu-gitu. Nah, itu gimana? Dalam ada kalau seorang Santi saya punya Sanet, standarnya sendiri. kalau dari Santi Sanet gimana menyikapi itu? Menyikapi barrier itu. Maksudnya kan itu sebenarnya barrier kalau untuk seorang seniman. Rima itu dan sebagainya. Tapi ada beberapa di lagu saya ya ada juga yang berima kayak gitu ya. Cuman beberapa ada kayak Ceraco itu ya berima itu kopi di gelas tinggal ampas kolibas dengan buas sedang haus belum tuntas as. Ya ada. Cuman kan itu apa ya? Saya bukan menitik beratkan itu persoalan teknis gitu loh. Persoalan nggak di situ poinnya. Balik lagi subjek itu nomor satu. Iya. Paham kan? Iya. Kalau cuma teknis dia udah ngikutin apa yang ini aja. Teknis itu nanti mengikuti dengan sendirinya gitu loh. Iya. Jadi nggak perlu dicari-cari juga, nggak perlu di. Nah, untuk menjadi seperti itu apakah ada treatmentnya? Lah ini yang susah kan gitu. Untuk menjadi seorang songwriter atau seniman yang bisa menempatkan subjektivitas dari dirinya ke dalam karyanya tanpa banyak dibatasi oleh barrier yang berhubungan dengan estetika tertentu atau bahasa tertentu atau jenis musik tertentu gitu. Ada treatmentnya nggak? Kalau selama ini mengalir aja atau selalu diolah? Itu kayaknya udah bawaan apa ya? Udah default dari dulu, dari kecil. Udah defaultnya. Cerita sedikit tentang kok bisa bilang bawaan pas kecil itu gimana kok bisa ke bawah sampai sekarang. Masa kecilnya gimana sih? Konteksnya musik. Musik. Iya, masa kecil apakah sudah bergelut apa dekat dengan kesenian seni? Iya, kecil saya sudah nyanyi di radio. Saya nulis juga, berteater juga, melukis juga. Berarti multidimensi. Multidimensi ya. Itu sampai ngomong Dewe bareng. Oh, ya itu mungkin ya yang salah satu. Kelihatannya yang sering ngomong Dewe itu kalau untuk bikin sesuatu itu mesti pinter ya. Kan imajinatif kan, imajinatif. Kan memang. Dulu pas masih kecil kan nggak ngomong Dewe itu sering ngomong apa? Kan mesti cerita. Kadang main peran iya. Main peran aku jadi apa? Kadang jadi guru, terus ada aku pura-puranya aku ngajarin murid-murid ngono kae. Aku kayak gitu di depan kandang ayam ngono kae. Kayak gitu dulu. Kayak gitu. Ya, wis jadi guru kayak gitu. Ada yang aku jadi ratu popo ngono kae. Aku jalan dulu ada tembok nggak terlalu tinggi sih, cuman aku naik ke situ. Jalan terus ngomong sampai kadang yo dielek kayak wis bablas ngomong edan ngono. Cah kender. Kecil aku digituin. Cah kender. Berarti masa kecil cukup bahagia ya? Iya. Lost. Bersinggungan dengan berbagai kesenian, seni ya, disiplin seni ya. Itu tinggalnya di mana tuh? Saya di kampung Suryo Tarunan. Suryo Tarunan mana? Memang asik juga waktu itu kamu di Ngampilan, Patuk, Bapia Patuk. Oh iya, daerah tengah kota berarti.
cukup dinamis dulu kampung saya itu. Hmm. Ada kelompok musik juga yang suka main Beatlesan, ya kecil aku yang nonton kayak gitu. Terus dan panggung-panggung seni 17-an tuh macam-macam, ada tarian kontemporer di zaman itu. Oh ya, udah. Oh, iya sih kelihatannya kalau dulu zaman itu, kalau yang kampung-kampung yang di kota bagus-bagus mesti ada tari-tariannya yang kok tari modern kontemporer gitu. Aku pas masih kecil juga ngalamin. Oh iya. Aku masih kecil di Pujokusuman. Oh Pojok iya. Beteng Wetan itu. Wah, kalau pitulasan, wah istimewa itu. Wah. Nah iya. Ya, bener itu. Awakmu ngetoni ora nek pitulasan? Ya ora, aku pendatang, maksudnya simbahku yang di situ. Jadi kan kalau 17-an aku mesti ada lihat gitu ada. Tapi memang bukan tinggal di situ. Nah itu terus kecilku juga memang seneng nulis juga. Kadang aku ngirim puisi kayak gitu ke Bikin puisi surat dari kabar kecil. harian. Ke dulu Bernas dulu surat kabar harian Bernas. Nah, beberapa dimuat gitu dapat duit. Kayak gitu. Oh iya ya. Iya. SD aku kelas. Masih ingat nggak puisi apa? Puisinya absurd aku. Dari kecil tuh ngomongin kematian apa gimana kayak gitu-gitu. Masih ada yang ingat nggak? Ada, kematian tuh sedikit sih. Sendiri tiada berpawang, tiada berkawan. Ada kalimat itu. Nggak ada. Selebihnya aku lupa. Itu SD. SD. SD sudah sendiri, tiada berpawang, Tiada berkawan. Tiada berkawan, tiada berpawang. Itu artinya apa? Kecil ya. Tiada berkawan, tiada berpawang. Memang berarti secara individualistis kuat banget berarti mungkin. Ya berarti tiada berkawan. Bisa jadi ya, memang udah default ya. Iya kelihatannya gitu. Tapi itu kalau aku sih melihat dari karya-karyamu yang ternyata sudah banyak ya yang diupload ya. Iya ya. Berapa? Kan Belasan lama gak sih. ketemu. Belasan Udah belasan. Ya. Dari 14 apa? itu dari yang dulu-dulu kan kelihatannya sampai sekarang. Ada Kalau yang dulu terbaru apa sih? Terbaru tuh Menjaring Tuhan itu baru. Oh ya. Tapi itu lagunya baru apa enggak? Baru. Baru. Terhitung baru lah. Oh. Kalau sama itu Dusta itu, kalau Dusta itu baru apa namanya? Dusta lumayan lama sih. Lumayan lama. Lumayan lama. Itu tadi masa kecil. Nah, sekarang gini, kita flashback ke ini lagi. Karya tadi ya, songwriting ya. Ini nanti masa kecil udah dulu. Kita songwriting lagi. Intinya kan itu tadi subjek, ya kan? Ya. Diri kita seorang seniman. Nah, ini aku mau menanyakan sebuah opini yang kalau mau dijawab juga boleh, enggak juga. Sambil nyeruput nggak apa ya? Sambil nyeruput nggak apa, aku juga. Gimana? Opini apa? Tentang apa? Nah, kalau melihat kan sedikit banyak mesti dengerin atau tahu karya-karya musisi yang ada di Jogja. Nah, kalau melihat karya-karya yang ada di Jogja ini, nggak banyak sih pendapatnya gimana? Secara santai-santai dulu ya. Ya, berarti yang kamu dengerin aja. Nggak banyak juga yang aku dengerin. Kalau ngomongin soal teknis dan ini udah tumpah-tumpah sih aku lihat. Kalau Jogja ya. Iya. Jogja itu mesti istimewa kalau dalam segi teknis. Tapi kan kamu kan selalu menempatkan sebuah karya tidak di sisi teknis. Teknis itu kan mengikuti. Ya kalau hanya berhenti di teknis ya jadi tukang itu. Iya itu. Kalau dari segi kesenimanan kok itu. Kalau menurutmu gimana? Ya itu. Cuman ya sebenarnya ngomongin estetika juga nggak ada ukuran yang jelas pasti juga ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk melihat kayak gitu nggak bisa juga dari teks karyanya gitu ya. Kita hanya bisa mengira-ngira gitu loh. Maksudnya parameter bahwa subjek itu hadir dalam karya itu opo gitu kan. Kita sebagai audiens nih, aku yang mendengar aku memposisikan diriku aku jadi audiens kan. Situ. Ya memang harus butuh media lain untuk mengantarkan si audiens untuk ke subjek. Cuman yang tak lihat ya hampir tapi ini kan subjektif ya. Subjektif nggak apa-apa. Gimana? Cuman kan harus dikonfirmasi juga. Iya, ya nanti kan kalau udah opininya udah keluar kan nanti dikonfirmasi. Ya aku pikir iya sih. Agak banyak yang terjebak di cenderung dominan media yang bicara gitu kayak.
kayaknya ya. Subjek yang nongol ya aku sih dengarnya. Tapi ini kebalikannya ya. Kalau menurutmu itu tadi bahwa lebih banyak Jadi media yang menutup iya, jadi si kayak kerja-kerja tukang yang mungkin kan penetrasi industri itu ya, industri musik gitu ya. Iya. Itu yang lebih susahnya kan itu. Masif. Jadi musisinya juga mesti masif ya Iya. mesti masif mempromosikan dirinya gitu ya. Padahal menurutku pasar itu nggak usah didaulat, nggak usah ini, dia nyari sendiri kok. Pasar itu open mind menurut aku. Iya ya. Dia kan lihat peluang pasar itu. Jadi sebenarnya kalau mengutip sebuah lagu itu pasar itu bisa diciptakan ya. Dalam batas tertentu iya bisa. Iya. Diciptakan sendiri. Jadi umpamanya kita dalam batas tertentu punya ya. karya itu bisa kita ciptakan pasar itu ya, karena sebenarnya aku open. Lihat kayaknya udah ada pergeseran ya pasar itu, maksudnya beberapa tahun terakhir, puluhan tahun ini lah terakhir ini. Kalau dulu kan lebih ke musik ininya ya fokusnya, karena kan lebih ke artisnya gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Musiknya nggak begitu Iya, artisnya dilihat, karyanya nggak begitu dilihat. Jadi individu dari seorang seniman itu juga berubah. Mulai diupayakan untuk muncul di ini ya, gitu maksudnya. Cuman jadi kan bukan karyanya. Iya, cuman orientasinya kemana? Lagi orientasinya ke sana, di luar sana, atau dalam ya berarti ya. Tapi untuk memastikan ya, balik lagi tadi ngomongin estetika itu nggak ada patokan yang jelas ya. Karena estetika terkait keindahan kan, setelah tadi Alexander Baumgarten kalau di konteks filsafat, kata estetika itu lebih ke studi pencerapan indrawi sensori. Kemudian di abad 18 muncul Alexander itu, Baumgarten itu mulai estetika dilekatkan pada seni gitu. Terus berkembang akhirnya muncul gerakan-gerakan term-term seni ya. Sampai kini ya. Terus walaupun di awal ketika dilekatkan estetika itu sudah mulai muncul subjektivitas ini, tapi di ekspresinya itu sudah mulai muncul, tapi orientasinya kan masih ke penguasa, masih ke otoritas ini ya. Masih untuk serving. Nah, ya masih sebenarnya melayani. Yang terjadi ya di saat ini nah, makanya orientasinya kemana gitu loh, ke atau ke tapi cuman untuk memastikan tadi aku bilang sampai sejauh mana subjektivitas itu nongol, itu tetap butuh istilahnya space di seni itu, maksudnya si seniman ini punya ruang lingkup, punya space ya, punya semacam bumase ngono kuwi lah. Sebenarnya kayak podcast kayak gini juga salah satu upaya untuk bisa menjembatani ya. Iya, menjembatani betul. Jadi bisa menghantarkan si audiens dengan subjektivitas. Iya, narasi subjektivitasnya. Seniman kan? Itu sendiri, betul. Terutama tentang karyanya. Iya. Gitu ya. Biar si yang di luar dia lebih paham. Iya. Gitu ya. Mengantarkan ya. Betul. Memang kalau menurutmu itu wajib ya? Maksudnya ya itu salah satu hal penting, bukan wajib ya, hal penting ya dalam sebuah dunia itu kan menurut aku seni. Itu lebih ke strategi lapangan ini aja sih. Teknis lapangan bukan strategi. Teknis ya. Teknis lapangan aja. Bagaimana kembali lagi sih subjeknya si senimannya mau bagaimana gitu. Iya, ada yang memang dia harus gitu ya. Masif, harus promo, harus kayak gitu kan. Ya. Ada yang masing-masing kreator punya orientasi itu lagi ya. Tapi sebenarnya orientasi berarti sebenarnya dua arah juga bisa kan, seimbang gitu, bisa nggak? Bagi aku efek aja sih, aku percaya sih, maksudnya tetap punya segmen sendiri juga aku gitu loh. Tapi kan fokusku memang nggak ke sana gitu loh. Lebih aku mengolah bagaimana aku terhubung dengan personalitasku, subjektivitasku, untuk aku bisa mengartikulasikan itu dalam karya. Itu sih fokusnya gitu. Nah, tadi sudah ditanyakan juga sih, tapi ini kita lebih menggali lebih dalam lagi. Jadi untuk menjadi seorang seniman yang seperti Santi Sanet nih, ya orang lain nggak bakalan bisa kan, kita satu individu yang masing-masing berbeda kan mesti. Tapi kan mesti ada proses penggalian, iya kan, penggalian mesti ada perkembangan dan penggalian seorang Santi Sanet terhadap sebuah disiplin
seni. Nah, aku ingin menanyakan sebenarnya ada nggak momentum-momentum yang sangat diingat dalam perjalanan seorang Santi Sanad dari pertama kali berkenalan dengan musik itu sendiri sampai sekarang? Momentum yang menurutku, oh ini akan ini menjadi membentukku ke arah sini. Lalu oh ini membelokkan aku ke sini. Itu ada momentum-momentum tertentu nggak? Pokoknya kan aku tahu bahwa kamu sangat dekat dengan blues gitu, suka dengan Saya musik, dengerin apa aja world sih. music dan sebagainya. Kan suka gitu. Itu apakah ada trigger-trigger yang membuat itu? Aku kok lebih ini ya mikir itu tetap kalau soal penggalian lebih lanjut eh, itu technically ya, teknis. Cuman unsur default itu ada gitu loh, bahwa kita masing-masing itu membawa DNA gitu loh. Ya kan? Ada DNA DNA, yang ada berbeda. genetis itu ya. Jadi apa ya? eh, Kalau orang bilang kayak panggilan, kayak semacam panggilan gitu ya. Sebenarnya itu ya di situ gitu loh. Nah, untuk selanjutnya kan mengikuti apa yang sudah menjadi default ininya dia gitu. Nah, sejauh mana lingkungan atau environment ini bisa mengakomodir si DNA itu. Berarti Sudah. nek kamu berangkat dari lingkungan yang seperti apa? Makanya tadi kan sudah nih masa kecil. Nah, Ya sekarang kalau kita ya melanjut lingkungan ya tadi aku udah cerita kan ya di gitu. kampungku dulu juga Itu cukup background itu. dinamis ya, ada Tapi kelompok musik kan yang kayak kita gitu. belum tahu bahwa kapan kamu lalu mengerucut menjadi Ya dulu seorang seniman musik dan seniman rupa. Kan sampai sekarang kan dua itu. Kapan itu mulai mengerucut ke situ? Apakah itu natural aja atau ada triggernya? saya cenderung mengikuti apa yang ini ya. Tapi saya sempat lama di jalan juga, bro. Di jalan. Nah itu aku tuh nggak pernah yang belajar gitar serius, bener-bener kursus atau apa gitu. Enggak sih. Jadi ya di jalan itu. Tapi aku sebelumnya sudah nyanyi, sudah SMA gitu, sudah ngeband gitu. Tapi dulu Hidup di jalan tuh hidup gimana itu? Di jalan mana? di Malioboro. Oh, Ini Malioboro. ini Klasikal yang itu, anak sing klasikal. apa? Apa? Anak-anak Klasikal itu klasikal. di tengah. Dulu aku di 0 kilometer sama di dulu ada namanya PVC, Pis Benteng, Predepu, depan benteng itu loh. Oh, depan benteng. Nah itu belajar gitar. Mas sebelumnya kan udah nyanyi-nyanyi. Pas itu. Sebelum itu sudah SMP aku ya sudah dari kecil kan. SMA ya sempat reguleran juga pernah aku. Terus tapi nggak pernah tahan lama kalau reguleran aku. Paling banter sebulan paling lama. Nah, iya. Udah. Terus di jalan akhirnya ya terus lihat orang gitar ngono. Ini so. Oh, pengen nisong gitar ya. Tapi dulu aku ngerti kunci G, C, D itu udah bikin lagu. Itu pas di jalan itu masih sekolah apa udah kuliah? Masih sekolah sih, masih sekolah. Masih sekolah. Bikin lagu kayak gini lagunya. Gue. Pengen ora? Sama aja cara kita ngerti kunci G, C, D. Bukan, aku kan taunya kamu anu ya. Kamu gitaris sing wangun. Kemudian rong ini gitu ngene iki. Duduk aku di muka pintu. Kok ngene to? Duduk aku kok dadi reso. Cuk. Sik. Lali kowe. Ini lagu tahun pira? Tikat. Zaman baula ya. Pokoknya aku belajar ya tahu kunci G, C, D. Lagu ini. Duduk aku di muka pintu, mainkan gitar seadanya, tanpa terasa senja mulai merayap. Kayak gitu-gitu. Itu berarti Ngerti kunci gitar. pertama kali belajar gitar berarti di jalan. Di jalan, oh ya lihat gitu. Nah, ini ya lagu bluesnya dong gue lagu blues nemben. Ngerti kunci S, lumayan tambah ngerti kunci.
Jalan-jalan aku di sepanjang etalase, tak ada uang di kantong. Gila bener. Aku dari balik etalase, aku cuma bisa bengong. Ngomong kayak mama aku lali. Gitu-gitu. Ini berarti kelanjutan dari kebiasaan ngomong sendiri masa kecil ini. Tapi sekarang sudah ada kunci gitarnya. Ya kan kayak gitu berarti. Rumusannya gitu. Itu kan seperti berarti lebih ke suka juga komposisi seketika gitu ya. Dulu ya. Ya. Dulu ya. Iya. Nah, ini tadi yang kan aku ngelihat ya bukan gimana ya, kan kalau kita mengasosiasikan ini tadi kan lagunya kayak Joplin banget, Janis Joplin banget. BTW, itu udah tahu Janis Joplin? Belum tahu Janis Joplin. Saya tahu Janis Joplin juga di jalan juga sih, cuman setelah lagu inilah, setelah aku ngerti kunci GCD. Nah itu ya dulu ada orang aku lupa siapanya nawarin dia anak band juga kok. Mbok ini yuk band-bandan yuk bawain Janis Joplin gitu. Cover Janis Joplin, kamu nyanyi gitu. Janis Joplin ini siapa ya? Aku nggak ngerti. Serius nggak ngerti aku Janis Joplin. Aku lebih tahu dulu Etta James daripada Janis Joplin. Oh iya? Etta James tahu dari mana? Nah, dulu kan di ngejaman itu ada yang jual kaset-kaset kan. Oh dulu. iya. Nah aku kan suka hunting gitu, random tapi aku nyarinya. Yang sekiranya menarik gitu, tak beli. Terus termasuk ada album blues kompilasi kayak gitu-gitu. Biasanya kan itu ada ya, album blues. Gitu. Kalau blues rata-rata cuma kompilasi gitu. Itu salah satunya Etta James itu. Etta James. Tapi aku sempat denger, temen aku agak lupa ya, Delta Blues itu udah lama. Aku belum ngerti blues pokoknya. Oh iya. Gak ngerti, cuman aku seneng banget gitu waktu itu denger Blues Before Sunrise-nya John Lee Hooker dulu. Oh iya. Sama Motherless Children-nya si Blind Willie. Itu aku. Blind Willie. Aku ngerasa kayak senasib aja gitu loh. Ya. Kok kayak aku ya. Kok nyambung ya itu. Apalagi sama Joplin itu ya. Nah Joplin, tadi itu kan Joplin ini sopo gitu kan. Terus sama temanku, aku nggak ngerti Janis Joplin gitu kan. Aku dikenalin sama temennya dia yang dia punya koleksi kaset banyak gitu itu Joplin. Terus ada posternya Janis Joplin, itu loh Janis Joplin. Nah, zaman dulu kan belum ada sosmed, belum tapi ada zaman dulu kamu penampilannya udah kayak gini, rambutnya. Ya katanya aku nggak tahu itu kowe gitu kayak kamu anjing. Ayo, kok kayak aku dengan. Langsung. Ya dulu terus ya wes terus akhirnya aku baca ya berarti aku main kaset. Lu zaman dulu kan memang gitu. Di sini kan gunanya tape deck ada 2. Kaset itu ya untuk merekam kasetnya. Ya itu terus dengerin akhirnya aku dengerin. Pertama di tempat temenku itu yang aku dikenalin itu udah diputar lagunya. Pertama aku denger ya Little Girl Blues itu. Wah ini. Wah, ayo ngene wae aku ngono lah. Ya enggak juga aku ngene wae. Tapi itu jadi salah satu momen. Ya ada persinggungan, ada inilah kayak gitu tuh. Ya. Tapi sebenarnya tanpa Janis Joplin pun kamu membuat karya juga seperti itu mungkin ya. Ya tetap gimana ya, itu preferensi dan referensi itu tetap. Iya ya. Kita mungkin bawah sadar juga ada influence, ada ini ya karena kita dengar, kita ini kan tetap. Cuman kan balik lagi subjek itu loh. Dia bisa enggak. Nah, ini hubungannya gitu sama beberapa yang kamu katakan tentang Joplin, lalu tentang Delta, ya kan? Aku tahu kamu main gitar, tapi ini hubungannya. Omikron aku bukan Delta. Omikron Blues. Omikron Blues. Omikron Delta. Varian virus nanu. Covid ya Omikron ya. Aku Omikron wae lah. Omikron Blues. Oke. Makanya Delta Omikron ya. Nah, itu kan kita orang Indonesia ya. Nek sama blues kita mempelajari sebuah musik yang benar-benar 180 derajat itu enggak berhubungan. Sampai ke sini kan itu sudah produk industri, sudah gitu. Karena peran industri. Ya memang kita sebenarnya enggak ada keterkaitan sejarah DNA, keterkaitan enggak ada sebenarnya. Iya. Terus tapi itu enggak apa-apa.
Ya nggak apa-apa. Dan itu bisa, kalau menurutmu Aku bukan tuh nggak ini ya, balik lagi aku untuk urusan teknis dan apa, karena buat aku teknis itu mengikuti, termasuk genre-genre itu aku juga tidak mau terpatok atau terpolarisasi pada genre-genre tertentu, enggak. Jadi balik subjektivitas itu bagaimana mengartikulasikan dirinya melalui media itu. balik ke situ ya. Balik ke situ. Jadi Ya walaupun fundamennya blues, di situ. walaupun nggak ada Fundamennya di situ. rootnya, nggak nyambung dengan DNA kita orang Indonesia, tetap aja bisa kalau itu sebuah artikulasi dari Iya. si seniman. Jadi itu blues atau apapun genre, tidak blues ya katakanlah itu. ya. Tidak cukup buatku hanya memainkan secara notasi gitu, notasi blues, rumus 145, tetap you itu sebagai subjek itu ya mestinya nongol gitu. Hubungannya Lain sama sih, album, bukan album, karya, masih dengan karya. Tapi tak lihat sejauh ini yang sudah publish gitu. Publish itu malah jarang banget yang blues memang. Padahal banyak orang, ya terutama teman-teman Jogja yang taunya Shanty Sanet itu vokalis blues. Tapi kata Willie Dixon, blues itu akar loh, yang lainnya itu buah-buahan. Oh, gitu ya. Jadi memang buahnya ya. Lebih ke kalau Willie Dixon yang ngomong. Kalau Willie Dixon yang ngomong, sebagai pengetahuan, Willie Dixon itu salah satu pelopor ya, songwriter terutama ya, dia salah satu ya. Ya, Willie Dixon. Songwriter ya kalau lagu-lagu blues ya. Itu tadi banyak yang nggak blues, bahkan ada yang psychedelic, ada yang fake psychedelic. Fake, kok bisa fake psychedelic? Iya. Itu lagumu ada yang psychedelic banget loh. Apa itu? Apa itu yang kapan-kapan di podcastmu kamu ngulas itu dong? Ya. Kemarin kan sempat ngulas punk ya, punk UK. Ya, nanti punk US sama punk RI enggak diulas kalian kemarin? Punk RI. Nah itu punk RI. Psychedelic coba. Ya, oke. Punk RI juga ada yang istilahnya punk RI, istilah baru ini. Psychedelic. Nah ini aku mau nyari teman diskusinya untuk psychedelic itu apa ya? Enak ya. Kamu aja gimana? Anjir. Ya itu. Kayak lagu apa yang kamu cuma mesti Game of Nothing. Itu kan. Ya itu masuk kayak metode ini, eksekusinya sama kayak si Ceracau itu. Oh iya. Anakku yang satu itu. Oh iya. Anakku yang satu itu. Jadi mungkin kayak ada ini sih, ada waktu itu ya, ada upaya kayak aku tuh pengen lepas dari atribut pemaknaan gitu. Jadi udah wis itu ae. Bunga war meleng war apa ya. Ya, metunya itu kebutuhannya pada saat itu, pas momentum dan ininya. Momentum dan atmosfer yang terbentuk, ternyata kamu mengeluarkan bunyi-bunyian tertawa gitu ya. Iya. Yang cocok itu. Ya. Menjadi seperti itu. Maka jadilah Pak Ina mampu idarata salakun fayakun. Ngopun. Nah, ini sekarang kita kembali ke gitar. Berarti kamu sebenarnya main gitar sudah sejak SMA? Apa kuliah berarti? Kuliah yang udah lanya. Tapi cepet nggak belajarnya? Dulu, ingat nggak? Enggak. Cepet ki ukurannya cepat lambat. Maksudnya menguasai teknis ini. Teknis apa ya? Ya itu tadi aku ngerti kunci G C D, yang bikin lagu. Nah, berkembang lagi tahu kunci E, kunci A, kunci apa, bikin lagu. Ya itu tadi. Ya lama-lama mengikuti kan teknis itu, terus jadi yang tadi gini. Lalu bisa petian gitu, Iya. Ada orang yang berpengaruh yang masih diingat dalam perkembangan. Ada nggak ya? Perkembangan teknis gitarmu? Ya ada lah, aku nonton siapa, lihat. Ya ada lah, itu kuncinya kayak gitu-gitu. Tapi yang belajar serius ngulik emang itu enggak aku. Enggak ya? Enggak. Berarti kamu tiba-tiba bisa aja ya berarti dari nonton gitu lalu nyoba-nyoba gitu. Iya, melihat terus tak coba, tak ini. Ya kadang
Ya itu Kan karena bukan aku ngulik secara detail kan. enggak Nah, kalau otodidak ya. aku kan tahu kamu bisa pakai slide, pakai dobro, Nah, itu open ya string itu udah kapan itu? mau Mulai kapan tuh? dong 2013 sampai 2013 14-an itu dulu gara-gara Andre Yasin. Nah, Oh, itu Andre, Mas nitipin Andre. dobronya di kontrakanku dulu kan. Oh, kamu dulu Karena aku kontrak di mana? resonator di Sonopakis. Oh, sono pakai. Nah, itu Ada dobro di ada rumah. dobronya Mas Andre itu tak coba-coba pakai slide. Nah, itu yang jadi lagu Go Go Train itu. Ya itu di tahun itu. Iya, 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 iya. I went down to the train station. Kalau sekarang Throw my blues in the black sekarang lebih suitcase. nyaman pakai akustik apa pakai elektrik sih? Kalau kamu? Hanya nyesuaiin kebutuhan ini aja lah. Nyaman-nyaman aja. Semuanya nyaman ya. Aku itu kalau melihatmu itu Enggak pakai gitar ya apa gitar tak duduk lagu Gonta itu dulu awalnya itu. tahu enggak? Itu aku cuman kata peluru berdesing mendesing kepala mengaduk-aduk isi semesta gitu. Nah, berkembang berapa kemudian untungnya tak rekam waktu itu. Nah, terus tak cari rekamnya dulu nadanya. pakai Pakai tape dulu ya. Saya jadi mendesing kepala. Nah, kayak gitu. Tak cari nadanya. Jadilah lagu Gontai. ya. Oke, itu kontak. Ini ada yang menggelitik satu. Tetap ngomongin teknik lagi nih. Harus bisa membahasakan. Jadi kamu kalau bikin lagu, kalau aku lihat ya, Net, itu kan secara produksi suara itu penekanannya itu kuat, ekspresif kuat. Makanya ada yang mengkonotasikan seperti Joplin, bukan teknis loh ya, tapi penekanannya terhadap produksi suara itu kuat, gitu loh. Bukan yang tipikal kemu trok gitu loh maksudnya. Nah, apakah mesti seperti itu kalau kamu membuat karya atau ada karyamu yang kamu nyanyinya biasa cuma biasa gitu ada? Ada. Apa? Belum ku publish. Oh, belum ada. Dan bisa jadi nggak ku publish. Nyanyinya maksudnya berarti itu cuma masalah keluarnya gimana gitu ya, ekspresi gitu. Iya. Tapi iya, memang nyesuaiin kebutuhan dan ini. Karena kan itu kayak ini tadi Gonta ya, jelas kan. Makanya kalau aku mendengarkan lagumu dari cuma nyanyi tok aja udah bisa kena. Nyanyi ditambah gitar makin enak gitu. Nyanyi tambahin ada musiknya lebih dari itu makin enak karena basicnya udah dari vokalnya. Iya kan dulu awalnya memang vokalis. Vokal dulu kenal instrumen. Itu kan. Tapi vokal itu ya instrumen juga kan. Tapi itu penekanan itu, penekanan dalam pengucapan itu prosesnya. Itu apakah proses atau memang kamu dari dulu? Nah itu udah inherent sih sebenarnya, udah ya. mengikuti sama kayak teknik sama. Laku juga kayak ini tools ini. Ya. Makanya itu tadi ya. Kadang ya beda banget kok aku nyanyi ya, so mungkin kayak orang lihat kayak betul aku. Ya itu itu memang udah ya keluarnya kayak gitu. Oke. Sekarang kita bicarain lagi tentang ini, tentang karya, penciptaan. Jadi kan udah di subjektivitas personal dan momentum untuk membuat sebuah karya, ya toh. Nah sekarang kalau ini kan sering kita dengar bahwa banyak seniman juga yang menggantungkan penciptaan sebuah karya kepada menunggu wangsit, bukan wangsit sih, apa ya? Inspirasi, mencari inspirasi. Cuk, aku tak menunggu wangsit, golek inspirasi. Atau nunggu mood gitu. Kalau kamu istilah-istilah itu setuju nggak sih dengan hal-hal mungkin gini sih istilah maksudnya yang itu menunggui?
terkait sama ini momentum dan posisi. Ini pakai teori kuantum ini. Kuantum fisik. Jadi kok inspirasi. Ya kayak aku lah. Sebenarnya kan berhadapan dengan kayak aku membayangkan diriku, aku sebagai subjek ini di hamparan superposisi. Superposisi itu dia kan gelombang ya. Nah, aku ngomongin musik kayak di ini kan apa kalau dipecah-pecah kan betapa getaran, vibrasi, frekuensi, energi gitu kan. Sebenarnya kan sudah tersedia ini di alam semesta itu. Ya. Nah, cuman ya itu tadi aku pikir kayak wangsit ya namanya. Wangsit itu kan kayak sesuatu cering lebu blak. Gitu. Itu lebih ke keterhubungan ya, superposisi. Jadi aku sebagai subjek di tengah hamparan superposisi. Superposisi itu mengandung kemungkinan-kemungkinan. Banyak kemungkinan-kemungkinan, banyak peluang-peluang di situ. Nah, makanya sebagai subjek atas sadar, kalau di teori kuantum itu dualisme gelombang partikel itu. Jadi dalam superposisi itu ketika menjadi partikel, terjadi runtuhnya fungsi gelombang. Nah, menurut aku ya disitulah kesadaran ketika menjadi partikel itu kesadaran sudah mulai berperan di situ gitu loh. Aku sebagai subjek dihadapkan itu, makanya, nah itu kan membuat kesadaran kan sudah berperan ya di situ. Berperan di situ lalu sebagai bisa subjek memunculkan. Iya, nah itu keterhubungan. Dan itu kan juga dia memuat memori-memori gitu loh. Dia punya lokus-lokus gitu loh. Nah itu, begitu memang momentum dan posisinya ketemu ya terjadi keterhubungan di situ gitu. Itu lalu keluarlah sebuah wangsit itu. Istilahnya. Mungkin ya. Ya mungkin ya. Tapi jadi mood kalau enggak berkarya berdasar mood atau enggak gitu ya. Saya ngono yo, jane yo. Akhirnya kalau tukang mungkin lain ya. Nah, iya. Karena tuntutan ini jadi kalau tukang harus itu kan mau nggak mau mood enggak aku yo. Aku sih nggak, tetap bagiku momentum dan itu penting sih. Penting ya. Soalnya kan gini. Nggak bisa dituntut gitu. Aku pernah membahas juga tentang statement si Biok itu bahwa Spotify adalah salah satu hal terburuk yang terjadi di sejarah industri musik. Dia bilang karena itu mengubah budaya penciptaan dari seorang seniman yang harus itu tadi mengejar orientasi lebih ke yang kita omongkan tadi, lebih ke arah yang satunya. Jadi itu impact-nya adalah dia harus bekerja terus, ya, memproduksi terus ya. Untuk sama memenuhi. Sama zaman pertengahan gue, seni lebih ke situ. Dulu jadi tukang ya sebenarnya seni kan dari etimologinya kan memang skill ya, lebih ke skill, keterampilan, craftsmanship kayak gitu kan. Nah setelah dilekatkan estetika kan udah lain, udah ini. Nah subjektivitas mulai dihadirkan di situ gitu. Kalau sebelumnya ya memang tukang. Dia pesanan gereja, otoritas. Berarti kalau sekarang gitu. Dari tukang berarti sekarang mundur lagi. Orientasinya ayo ning ngono kuwi. Iya. Jadi gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin itu tadi Bapak, seni dulunya memang tukang, maksudnya memang diuntukkan untuk penguasa gitu. Orientasinya yang power ya. Melayani sekarang juga ada power yang lebih gede. Nah, kalau menurutmu kamu setuju nggak bahwa seni itu sesuatu yang sangat politis? Ya memang iya, politis. Oh setuju ya? Iya. Politis di semua aspek. Politik anjir. Ya kan politik itu bukan hanya negara. Bukan politik praktis. Iya kan? Tapi kamu setuju ya sebenarnya? Iya. Tetapi ya. Kok bisa setuju? Ya upaya apa sih? Ini terkait sama medan ini ya, yang dunia seni. Nah, iya kan itu politis bermain. Kalau itu lalu bagaimana subjek itu
tidak tenggelam Iya, antara dia tidak jadi objek, perpolitikan. tidak jadi Nah, objek iya. di tengah medan yang kayak gitu. Medan yang Mengobjek, sebenarnya objekkan sangat politis gitu. politis, bagaimana si subjek menghadirkan diri di tengah itu sebenarnya itu udah Berarti politis. sekarang memang banyak yang tenggelam oleh Nah iya, yaitu seni yang boleh arus jadi- arus besar ya. jadi Nah kalau di aku, tertimbun media iya, itu. nah gitu. itu maksud di aku kan punya narasi juga, punya apa ya, semacam credo statement lah. Itu subjektivitasku, personalitasku. Aku harus mengambil jarak terdekat gitu loh dari arus dominasi, narasi dominasi itu. Kan yang terjadi kan perebutan dominasi narasi sebenarnya. Medannya kan hegemoni. seperti itu. Hegemoni, betul. Iya, kan? Hegemoni narasi. Iya, dominasi, iya, gitu. iya. Nah itu subjektivitas mesti, buat aku ya harus aku mengambil, bukan aku menafikan bahwa ya, keberadaannya itu ada, cuman aku bisa atas personalitasku ya, subjektivitasku bukan atas nama ideologi atau apa. Ini personal, aku harus mengambil jarak terdekat dari yang besar itu sejauh kapasitasku sebagai subjek individu gitu. Berarti jadi seniman berat enggak? Iya, enggak ada yang berat. Pertanyaannya berat enggak ya? Berat enggak. Pocanggane. Buat sanggane. Oke. Itu kan ini kan opininya Santi Sanet ya. Iya. Atau kan masing-masing kan berbeda, enggak masalah kan. Tapi menurutmu, nah kita kembali ke awal tadi bahwa aku memperkenalkan dirimu sebagai seniman multidisiplin, multidimensi, iya kan? Multidisiplin lah. Nah, sebenarnya itu menjadi seorang perupa dan seorang musisi itu menurutmu sejak kapan, apakah memerlukan sesuatu yang berbeda untuk bisa menjadi seniman yang multidisiplin gitu? Kalau menurutmu sendiri, kamu kok bisa menjadi multidisiplin gini? Latar belakangnya apa toh? Tadi kan udah Tadi aku udah cerita tentang masa kecil itu ya banyak. Itu kan tapi setelah mengerucut menjadi dua itu, jadi apa namanya, musik dan lukis, rupa itu, apakah itu ada apa ya, ada proses tertentu atau gimana, ada nggak? Apa itu mengalir begitu aja? Iya sih. Tapi untuk seni rupa aku memang sempat belajar secara formal gitu ya. Akademis gitu sempat. Oh, sempat belajar formal seni. Seni rupa. Kalau musik otodidak aku memang ya di jalan tadi. UGM, Universitas Gembel Malioboro. Oh iya. Saya lulusan. Iya. Seni rupa kan berarti sempat kuliah di seni rupa ya? Sempat. Nah, itu gunanya apa tuh? Gunanya? Menurutmu? Nah, itu mengenal beberapa. Yalah, belajarlah sejarah seni rupa. Ya, Itu menjadi seorang tukang yang menjadi seorang. Tapi kan aku ngelihat lukisanmu nih. Ini kan salah satu lukisanmu nih. Ini apa ini? wah, ini breakdown-nya panjang ini. Oh, ini secara kalau dikomunikasikan berarti panjang ya. Tetap intinya kan sama. Mau musik, mau rupa, mau apa, itu kan media perantara aja untuk aku bisa mengartikulasikan. Jadi ya ini ya bentuk-bentuk, ini proyeksi dari si subjek di Santi Sanet ini. Ini dunia Santi Sanet gitu, semestaku. Yang sangat perlu untuk dijembatani. Humas. Untuk bisa diketahui artinya apa. Sebenarnya subjek yang dia munculkan di dalam itu apa. Itu berarti memang wajib ada ya. Nah, ini berarti gitu. Berarti kesimpulannya adalah semuanya itu sama ya. Kalau menurutmu ya. Maksudnya kita akan bisa meresapi berbagai cabang seni. Intinya adalah kesenimanan kita, tetap di situ fundament aku bilang. Subjektivitas, ya subjek sebagai kreator itu
Situ. Berhubungan dengan medianya Titik juga seperti tolaknya itu itu, ya. titik tolaknya di situ. Gitar kamu juga Iya. belajar cuma Teknik yang mengikuti tadi aku bilang gitu iya. ya. Media itu sebagai Iya, cuman alat media alat perantara gitu ya. Ya intinya gitu ya, walaupun mau jadi sastrawan, walaupun Iya. mau jadi aktor gitu ya. Berarti tapi Zaman nggak ada dulu, keinginan jadi apa? aktor. Pernah ya Oh pernah. main film gitu. Oh iya main Pernah. film atau teater gitu. Pernah. Kecil kan aku yang main teater juga. Yang pas udah gede ya main film. Pas gede sempet tahun berapa ya? Drama musikal itu di Societed waktu Oh, iya. itu sempet aku. Oh iya. Itu apa tuh itu Mas? Kok lali Judulnya aku ya lali. foto jahiliyah apa ngono. Oh, nah Iya. itu sempet main aku. Ya acting sama nyanyi juga. Ya sama aja ya berarti ya. Cuma shifting ke media yang lain gitu ya. Oh, iya. Ada keinginan lagi tari itu. Mungkin ya balet wae po ya. Masuk balet. Oke. Apa meneh ya? Oh, anu lah. Yang terakhir lah, ini anu statement lah ya. Yang terakhir. Oh, toh. Karena kita udah ngobrol banyak nih tentang songwriting, tentang sedikit masa kecil atau masa remaja. Itu tadi apa? Komunitas apa? Gembel apa? UGM, UGM. Universitas Gembel Malioboro. UGM. Universitas Gembel Malioboro. Oh, ya. Udah ngobrol tentang itu sampai ke kuantum, teori kuantum. Nah sekarang anu statement lah atau opini lah atau apa atau kalau sedikit pesan gitu juga boleh. Boleh lah. Itu apa itu? Jangan. Apalah gitu ya. Apa. Ada yang pengen dikatakan ini kan lah. Sesi bebas. Apa ya? Pesan apa? Ini aku malah jadi inget ini si filsuf Jerman itu, si Max Stirner itu. Max siapa? Max Stirner. Max Stirner. Itu kontroversial di zamannya mungkin sampai sekarang bisa jadi. Katanya jadilah egois. Iya. Masuk akal. Akali sopo? Masuk akal. Kenapa? Menurut dia kok jadilah egois? Menurut dia apa ya. Cuma itu toh? Ya karena biasaan pada umumnya atau tradisionalnya kita itu sudah dibentuk untuk lebih peduli pada orang lain dibanding peduli sama diri kita sendiri. Iya juga ya. Nah itu kan yang namanya makhluk sosial. Ya. Oh, kan? Kita dididik untuk menjadi makhluk sosial. Ya, narasi itu sebagai makhluk sosial. Narasi, hegemoni, dominasi. Nah ini makanya dia kontroversial si Max Stirner ini. Jadi dia bukan menawarkan sebuah ideologi gitu enggak, tapi dia meninggalkan pertanyaan yang sangat-sangat menohok. Jadi apa yang kita yakini, moralitas, agama, bahkan kemanusiaan, apapun itu bagi dia itu penjara, belenggu yang harus dihancurkan. Anjir. Itu Max Stirner. Tapi dia tidak menawarkan ideologi tertentu di situ. Enggak. Karena ideologi mungkin akan membelenggu juga. Ya itu yang dia tinggalkan. Baru. Iya, dia tinggalkan pertanyaan. Apa yang sudah kita yakini ini kalau dihancurkan apa yang tersisa gitu. Nah, iya. Benar. Oh, itu menarik itu. Menarik. Dalam kadar tertentu, tapi sebatas masih dalam batas kewarasan. Kewarasan bukan kewarasan situ loh ya, maksudnya bukan kewarasan daerah situ. Kewarasan oh iya, daerah kewarasan. Kan ono to kewarasan to. Nanti tau gue aku banget. Kono kae lah. Itu mengapa menggelitik Imam itu belum selesai kalau ini. Ya tadi lah nyambung lah kalau aku bilang bahwa subjektivitas personal itu penting. Oh, dalam sebuah penciptaan seorang seniman ya. Iya itu penting. Fundamen itu buat tahu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi naif mungkin? Bukan naif apa? Kok naif? Bukan naif. Jujur juga bukan. Jujur ya. Iya makanya bukan istilahnya susah berarti ya enggak ada istilahnya ya. Otentik itu enggak? Bola.
Jalani takdirmu dengan sungguh-sungguh. Oh iya, itu boleh. Itu boleh banget itu. Ada lagi pesan sedikit pesan lah. Ya wis kuwi cara Jimi find your soul first and then your tools gitu. Find your soul, then your tools. Berarti yang pertama adalah soul dulu. Soul itu apa sih sebenarnya? Soul. Menurutku ya. Bahasa Indonesia itu ambigu. Itu? Jangan dibaca Indonesia. Ya itu sih. Menurutku soul itu bagaimana keterhubungan si subjek dengan karyanya itu. Oh. Menurut Santi Sanet. Vibrasinya harus ada gitu ya. Kalau vibrasi udah otomatis ada sih, mau apa yang harus kuat lah. Itu sudah. Kalau nggak kuat nggak nyambung. Kuat sih parameternya apa? Balik meneh puter-puter. Iya. Berarti itu ya. Find your soul and then your tools. Ini Jimi Hendrix ya. Oh, Jimi Hendrix. Berarti terusannya masih ada? Enggak, udah itu aja lah. Berarti intinya adalah mengedepankan soul itu sendiri ya. Ya subjek lah, baik. Subjek itu mesti nongol. Carilah media dan alatnya dan teknisnya. Gitu ya. Iya. Lalu orientasinya mau kemana gitu. Hubungannya nanti dengan mau jalanilah takdirmu. Oh iya, orientasinya adalah jalanilah takdirmu. Oke. Oke, itu ya berarti ya. Itu closing statement-nya itu. Itu aja. Closing statement-nya itu ini terakhir adalah informasi bahwa kamu mau merilis mini album berarti. Rahasia. Lu jangan rahasia nih itu. Gimana? Untuk momentum dan posisi. Oke. Dan itu ya, hegemoni yang terjadi di semesta musika dunia itu ya. Lantika musika. Gitu ya. Oke, pembicaraan obrolan yang menarik sekali bersama Santi Sanet. Ini dari sore sampai malam. Gimana? Udah ya? Kamu bisa tidur dengan nyenyak setelah ini. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Sama-sama Pak RT. Sudah bisa ngobrol sama Pak RT di Musisi Biasa Podcast. Ketemu lagi di episode-episode yang lebih spektakuler dan menusuk, menghujam di Musisi Biasa Podcast. Sampai jumpa lagi.